21 gas. Recording in Oke, progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa berarti? Kelompok satu mungkin ya, yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri. Salah satunya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamudi dan rekan saya Ibnu. Terus ada Gizan, ada Naufal dan Jibril. Dan kali ini kita akan mempresentasikan tentang membangun keamanan sistem operasi. Boleh di next slide. Nah, kali ini kita akan membahas yang dimulai dari pendahuluan, terus nanti juga ada tujuan, jenis ancaman, manfaat, strategi membangun, hingga kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Jadi keamanan sistem operasi adalah serangkaian langkah dan tindakan untuk melindungi sistem operasi komputer dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam, guna menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem. Dalam era digital, keamanan operasi sistem menjadi sangat penting karena serangan cyber semakin canggih dan dapat melumpuhkan bisnis dan organisasi. Boleh di Masuk, next. masuk ke tujuan. Tujuan membangun keamanan sistem operasi adalah untuk melindungi sumber daya komputer dan data pengguna dari ancaman, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah. Contohnya, menjaga kerahasiaan atau confidentiality, menjamin integritas atau integrity, dan perlindungan terhadap malware dan ancaman eksternal. Oke, di sini ada jenis ancaman, ada salah 5 ya. Yang pertama ada malware, yaitu termasuk virus, worm, trojan, dan rootkit yang dapat mencuri, merusak, atau menghapus data. Biasanya malware ini berada di file-file ataupun aplikasi yang tidak sah, seperti yang crack dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada serangan jaringan seperti DDoS, sniffing, dan man in the middle. Serangan jaringan ini biasanya terjadi di jaringan internet, kayak mengakses website yang tidak sah ataupun yang phishing lah bisa dibilang. Kemudian di sini ada kesalahan konfigurasi, yaitu pengaturan sistem yang tidak aman dapat membuka celah bagi penyerang. Kemudian ada akses tidak sah, pengguna tanpa izin dapat mengakses atau memodifikasi data penting. Ini masuk kayak dihack lah, ataupun seorang hacker tuh masuk ke keamanan data atau bisa meretas lah suatu keamanan data. Kemudian di sini ada risiko pihak ketiga. Vendor atau layanan eksternal yang tidak aman dapat menjadi titik masuk serangan. Nah, di sini manfaat untuk membangun pertahanan keamanan sistem operasi itu salah satunya itu dalam menjaga integritas, terus kerahasiaan dan ketersediaan data. Salah satu manfaat utamanya adalah melindungi data sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang atau bisa disebut hacker kayak gitu. Keamanan sistem operasi juga mencegah akses ilegal terhadap sumber daya sistem dengan menerapkan autentikasi dan otoritas yang ketat. Boleh di Nah, next. selanjutnya ada strategi membangun keamanan sistem operasi. Di sini ada yang pertama yaitu selalu perbarui operasi sistem dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Nah, di sini biasanya kan di Windows pasti ada Windows update ya, mungkin setiap bulan ataupun setiap 3 bulan sekali. Dan nanti ada informasi buat diperbarui Windows-nya. Nah, di situ boleh langsung diperbarui saja. Kemudian install dan update antivirus untuk mendeteksi serta menghapus ancaman. Mungkin sudah bisa kita tahu ya banyak antivirus seperti Smartdav ataupun bawaan seperti Windows Defender. Kemudian di sini ada aktifkan firewall untuk menfilter lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Nah, di sini mengaktifkan firewall yaitu untuk memfilter lalu lintas jaringan masuk dan keluar seperti kita mengakses salah satu website. Nah, di situ. Itulah gunanya firewall.
Kemudian gunakan enkripsi untuk melindungi data saat disimpan maupun ditransmisikan. Kemudian ada pastikan hanya perangkat lunak terpercaya yang berjalan saat booting. Jadi di Task Manager itu jangan ada kayak aplikasi yang bisa dibilang aneh lah ataupun tidak umum. Nah, kalau misalkan ada, boleh dicegah ataupun di-disable. Kemudian, tambahkan lapisan autentikasi ekstra untuk akses sistem, seperti menambahkan password untuk membuka salah satu sistem, ataupun ya menambahkan password kayak PIN gitulah. Kemudian di sini ada terapkan prinsip least privilege, hanya beri akses seperlunya. Jadi kita memberikan akses itu nggak sembarangan, tetapi memberikan aksesnya seperlunya saja. Kayak mungkin ada keperluan penting ataupun tidak. Jika tidak ada keperluan penting, maka akses itu boleh dibatasi saja. Nah, masuk ke kesimpulan, dengan sistem keamanan yang baik, data sensitif dapat dijaga, kinerja sistem tetap stabil, dan pengguna merasa lebih aman. Keamanan ini juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi, mencegah kerugian, serta memungkinkan pengguna sistem secara efisien dan terpercaya, terutama dalam lingkungan yang melibatkan banyak pengguna. Oleh karena itu, keamanan sistem operasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keandalan sistem operasi. Nah, selain itu, intinya pembahasan kali ini tuh lebih ke cyber security ya, berorientasi ke cyber security, di mana kita perlu mengetahui juga tentang keamanan-keamanan yang perlu kita jaga gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.